Sofapor, Sorong Selatan, dan juga Temanggung. Malam ini beliau bersama-sama dengan kita, di mana sekaligus untuk menyaksikan bagaimana KKR tahap kedua ini bisa dapat berjalan dengan baik. Karena KKR tahap kedua ini serentak untuk Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Terima kasih banyak bagi para tamu undangan yang telah hadir, yang memenuhi undangan, sehingga malam ini kita bisa dapat belajar hadir dari malam. Oleh karena panitia yang sudah bekerja dengan maksimal. Teristimewa juga jemaat Remu yang mana telah memberikan gedung gereja untuk dapat dilakukannya kebaktian kebangunan rohani malam ini, dan juga seluruh anggota jemaat Remu, Jemaat Apagaran, dan Perkumpulan Maria Pantai. Terima kasih banyak. Marilah kita memberikan kehadiran kita sepanjang malam ini, sehingga kita bisa dikuatkan oleh karena melihat situasi yang terjadi saat ini. Kadang kita melihat di saat tenang, kita boleh berkata bahwa Sorong lagi aman. Tapi ke depan kita tidak tahu seperti apa, karena situasi tidak pernah akan menjamin kehidupan seseorang. Bisa jadi ada pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Ketika kita datang lebih dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Nah, itu sebabnya lewat kegiatan KKR malam hari ini, besok sampai tanggal 12, kami mengajak saudara-saudara sekalian umat Tuhan untuk hadir, sehingga kita boleh dapat dikuatkan. Pada malam hari ini, selaku pimpinan atau ketua sinode, ketua daerah Gereja Kesatuan Hari ke-7, dengan resmi saya buka dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka kegiatan KKR yang mulai tanggal 6 sampai berakhir tanggal 12 dengan judul Iman akan dibuka secara resmi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami mengundang Bapak Pendeta Cakrawala untuk bersama-sama dengan pendeta untuk penyematan kembang. Penyematan kembang kami minta kesediaan Ibu Tail dan juga Ibu S. Hanose untuk menyematkan kembang kepada pendeta mewakili Uni dan dari daerah Mesir Barat Daya. Ibu Tail kami minta dengan hormat untuk bisa menyematkan kembang. Terima kasih, silakan.
Untuk itu, sebelumnya mari kita mengundang Roh Kudus untuk menempati hati dan pikiran kita masing-masing melalui doa dalam hati. Saya undang kita semua berdiri. Lagu pendahuluan akan dipimpin oleh Singers. Tuhan
Saat ini kita masuk ke dalam ibadah melalui persembahan. Bacaan persembahan dan doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Edi Lewinan. Selamat malam. Kita akan memberikan persembahan kita dan mengundang para diakon untuk berfirman. Bacaan persembahan kita terdapat di dalam Markus 12 ayat 42 sampai 44. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Janda ini memberikan jumlah yang paling kecil, tetapi kalau dibandingkan presentasinya, dia punya jumlahnya yang lebih besar, karena di sini dikatakan bahwa memberi dari kekurangannya. Dia berkekurangan, bahkan tidak sanggup untuk memberi makan, tetapi dia menyempatkan diri memberi persembahan. Kita ada dalam kebaktian pembangunan rohani The Living Hope dengan judul iman. Janda ini memiliki iman dan dia mempunyai harapan hidup. Harapannya berdasarkan akan pengorbanan yang Tuhan berikan. Berapa banyak yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan bahkan nyawanya, seluruhnya Tuhan berikan. Sehingga janda ini oleh imannya dia juga tidak sungkan untuk memberikan, karena dia tahu itu sebagai ucapan syukur akan pengorbanan yang Tuhan berikan dan juga untuk membantu pekerjaan Tuhan untuk keselamatan orang lain. Biarlah kita memberikan dengan limpah sesuai dengan kerelaan hati kita, sesuai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan dengan limpah, kita juga akan memberikan limpah, dan biarlah Tuhan yang melihat kerelaan hati kita akan membalas kita sesuai dengan persembahan kita. Terima kasih banyak.
Mazmur Daud berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu buah lagu pujian. Lagu pujian akan dibawakan oleh The Dela Voice. Kepada Dela Voice kami persilakan.
Terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan oleh Della Voice. Saat ini kita masuk kepada ruang persahabatan, dan ruang persahabatan akan dipimpin oleh Ibu Mega Posuma. Shalom, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam ibadah KKR kita pada malam hari ini dengan tema iman. Dan pada saat ini kita akan mengikuti ruang persahabatan. Oleh karena itu, saya akan mengundang para sahabat-sahabat rohani yang saya bacakan namanya untuk boleh maju ke depan. Yang pertama, Ibu Yuli, Saudara James Oso, Saudari Wasti Oso, Bapak Ananias Mili, Saudari Novi, Saudari Firnali Sakamu, Saudara Septinus, Saudara Andaria Swirta, dan Bapak Yanjin Yunus. Saya mengundang dengan kasih untuk maju ke depan. Dan saya juga mengundang untuk Pendeta Hugo Wongrau dan Pendeta Rumala untuk boleh memberikan cinta mata kepada sahabat-sahabat Tuhan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk para sahabat-sahabat rohani yang boleh datang pada malam hari ini dalam ibadah KKR kita pada malam hari ini. Saya masih mengajak saudara-saudari dan sahabat-sahabat rohani untuk tetap hadir pada malam-malam berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk beberapa saat ke depan, saya mohon perhatian bagi saudara-saudara sekalian dan juga para sahabat-sahabat rohani yang malam hari ini telah hadir. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk anak-anak, besok malam sudah mulai ada kelas anak-anak yang tempatnya di belakang gereja ini, di gedung sekolah, kelas 3. Jadi bagi siapa anggota jemaat ataupun sahabat-sahabat rohani yang membawa anak-anak bisa langsung ke ruangan kelas 3 di belakang gedung gereja ini. Kemudian informasi yang kedua, bagi para sahabat-sahabat rohani yang membutuhkan transportasi, silakan menghubungi panitia. Nanti kalau keluar, silakan menghubungi panitia di meja belakang, meja depan. Kemudian kartu hadir bagi para sahabat-sahabat rohani yang sudah menerima kartu hadir, mohon kartu hadir itu diisi nama lengkap, nomor telepon kalau bersedia, dan juga alamat. Setelah sahabat-sahabat rohani sebentar keluar, kartu-kartu tersebut
bisa dikembalikan kepada penerima tamu. Jadi 3 itu informasi yang perlu untuk disampaikan. Saat ini kita akan masuk pada perkenalan pembicara. Oleh sebab itu saya mengundang pembicara kita pada malam hari ini untuk maju ke depan. Pembicara kita pada malam hari ini bernama Pendeta Muda Owen Michael Mewo MPhil. Pelayanan 2021 sampai 2022 di Jemaat SP3 dan Lembah Pravi Manokwari. Tahun 2023 sampai 2024 Jemaat Remu dan Jemaat Dom. Tahun 2024 sampai saat ini melayani Jemaat Remu, Jemaat Tampang Garam dan Perkumpulan Narian Pantai. Pada pembicara kami undang untuk maju ke depan. Pembicara belum ada pendamping. Semoga kita doakan secepat mungkin mendapat pendamping. Untuk penyematan kembang kami minta kesediaan Ketua Panitia Bapak Judah Makuka. Baiklah saudara-saudaraku, saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk pada acara inti kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri menyanyikan lagu tema yang nanti akan dipandu oleh singers. kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mempermuliakan nama Tuhan di malam hari ini, oleh karena kami dapat memulaikan akan kegiatan pada malam ini
dan ini merupakan malam pertama dalam kebaktian kebangunan rohani. Biar kiranya roh Tuhan ada dengan kami di tengah-tengah ini, sehingga dengan demikian pekabaran firman Tuhan di malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk pimpinan UNI, hamba Tuhan Pendeta John Rumalak dapat hadir di malam hari ini di tengah-tengah kita. Pendeta John Rumalak ini merupakan direktur penerbitan di UNI. Selamat malam, Tuhan berkati. Dan terima kasih juga untuk hamba Tuhan Pendeta Hugo Wambrau sebagai ketua daerah di daerah misi Pembangunan Daya yang dapat membuka acara ini dan dapat hadir bersama-sama dengan kita di malam KKR ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja sehingga kegiatan pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga kita dapat ada di malam ini oleh karena kerjasama yang baik dari seluruh panitia. Dan juga untuk umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Pionirmu, umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Tempat Garam dan Perkumpulan Walet Pantai yang sudah menyupport sehingga kegiatan KKR ini dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga untuk para sahabat-sahabat rohani yang dapat hadir. Dan terlebih khusus saya mau apresiasi untuk sahabat-sahabat rohani yang datang dari Malawon. Salam. Mereka ini jauh dari kota. Dari kota kurang lebih ada 1 jam perjalanan mereka untuk dapat datang ke sini. Dan terima kasih untuk hadiran malam ini. Kehadiran umat-umat Tuhan dari Malawon memberikan saya semangat supaya kabaran itu terus disampaikan. Baik saudara-saudara, tema kita sepanjang 1 minggu ini adalah iman. Saya tipikal orang yang tidak bisa berbicara berdiam di satu tempat, pendeta. Saya tipikal orang yang suka berbicara berjalan. Jadi izinkan saya untuk tidak ada di mimbar, tetapi saya ada di bawah, sehingga saya lebih leluasa dalam berbicara. Makanya saya bersyukur karena panitia dapat menyiapkan alat ini untuk memudahkan saya untuk berbicara. Dan pada malam hari ini saudara-saudara, pembahasan kita tentang iman. Kita akan membahas tentang iman. Saya mau tanya, berapa di antara saudara yang datang sini ada iman? Berapa yang ada iman? Mama punya iman? Punya? Bapak Bi punya iman? Punya? Kita berbicara tentang iman. Kenapa saya mengangkat topik iman pada malam hari ini? Saya mengangkat topik iman ini karena saya melihat bahwa dalam KKR ini yang dibutuhkan itu cuma iman. Kenapa? Persiapan yang perlu dibuat panitia dalam menyambut KKR ini cuma 2 minggu dengan nol budget. 2 minggu dengan tidak ada budget. Biasanya kalau kita membuat sebuah kegiatan itu membutuhkan persiapan yang cukup panjang dan juga kita membutuhkan dana. Tapi untuk buat kegiatan ini kita tidak punya 2 hal itu. Kita tidak punya waktu yang cukup dan kita tidak punya dana yang cukup. Itulah sebabnya saya berdoa, saya berpikir Tuhan kasih saya iman supaya kegiatan ini jalan. Dan dari situlah latar belakang mengapa saya mengangkat tema kita sepanjang minggu ini adalah iman. Tapi yang mengejutkan saya
yang mewujudkan saya secara pribadi begitu. Saya belajar tentang iman, tapi saudara, saya hampir-hampir tidak temukan iman di saya punya diri. Saya belajar satu hari, saya diam di rumah, cuma belajar tentang iman, tapi hampir-hampir saya tidak temukan iman di saya punya diri. Kenapa saya tidak temukan iman? Saya bilang, Tuhan, saya ini pendeta, tiap hari ada di pekerjaan Tuhan, tapi saya sendiri waktu belajar tentang iman, saya hampir-hampir, kalau hampir-hampir berarti masih ada iman. Hampir-hampir saya dapati saya punya diri ini tidak punya iman. Dari situ saya mengerti bahwa iman itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Iman itu bukan hanya sebuah kata yang kita bisa ucapkan, saya punya iman. Tapi iman itu adalah sesuatu yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, perhatikan ini baik-baik dan lihat baik-baik apakah malam hari ini saudara ada iman atau tidak. Saudara-saudara tadi yang angkat tangan punya iman, mari kita lihat apakah kita memiliki iman atau tidak. Ini tema kita sepanjang 1 minggu. Kita akan belajar tentang iman. Malam ini kita akan belajar pertama tentang kita beriman kepada kitab suci. Apakah kita punya iman ada atau tidak terhadap kitab suci. Yang kedua adalah apakah kita sebagai orang Kristen punya iman kepada Allah atau tidak. Kalau saudara buka-buka Facebook, buka-buka YouTube, TikTok, orang banyak sekali memperdebatkan tentang itu Allah. Banyak sekali orang yang memperdebatkan bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu ada 3. Allah itu Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita perlu ada iman terhadap Allah. Ketiga adalah kita beriman kepada perintahnya. Kita beriman kepada perintahnya. Kita harus pahami bahwa Allah yang saya dan saudara semua itu dia punya perintah yang dia buat. Allah kita itu Allah yang teratur. Kalau Allah itu tidak teratur, tidak akan ada perintah. Perintah itu tidak akan ada kalau Allah itu tidak teratur. Itulah sebabnya kita juga akan belajar tentang kalau kita beriman kepada Allah, maka kita juga harus beriman kepada perintahnya. Selanjutnya juga, selain kita beriman kepada perintahnya, kita juga harus beriman kepada kebiasaan daripada Yesus. Kita harus pahami bahwa Yesus itu, kita ini disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, artinya pengikut teladan Yesus. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, maka kita harus mengikuti kebiasaan Yesus, kita harus mengikuti gaya hidup Yesus, teladan Yesus. Dan yang terakhir adalah Yesus atau Allah itu dia punya kerajaan. Dia punya satu kota di mana dia bertakhta, yaitu surga. Apakah saya dan saudara percaya surga atau tidak? Kita akan nanti pelajari bahwa surga itu seperti apa. Ada orang-orang banyak sekali yang mengartikan surga itu di dalam surga itu ada 7 bidadari dan sebagainya. Tetapi surga seperti apa yang harusnya kita beriman? Itu topik pembahasan yang kita belajar dari malam ke malam. Dan malam ini sebelum kita masuk kepada beriman kepada kitab suci,
saya mau sedikit menjelaskan tentang apa itu iman. Definisi daripada iman. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 kata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tuh iman. Jadi coba perhatikan ini kata baik-baik. Iman itu adalah dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu. Kalau kita berbicara tentang segala sesuatu, tidak ada terkecuali. Dan dasar dari segala sesuatu itu adalah iman. Dasar dari segala sesuatu itu adalah iman. Dan selain iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, iman itu juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam artinya ini dasar. Apa yang menjadi dasar dari sebuah harapan itu adalah iman. Manusia siapa yang tidak pernah berharap? Semua manusia pernah membuat harapan, pernah menaruh satu harapan. Ya kan? Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah memiliki harapan. Anak kecil pun yang punya cita-cita itu adalah harapan mereka. Jadi harapan, di bawah harapan itu harus ada iman. Yes, kita semua berharap. Ada satu harapan dari semua umat Tuhan bahwa Yesus akan segera datang. Itu satu harapan. Tapi itu bukan hanya sekedar harapan. Yang Allah mau, selain harapan ada bukti juga dari segala sesuatu. Jadi kalau saudara punya iman, maka harapan itu akan stabil. Dan harapan itu bukan cuma sebagai harapan, tapi ada juga bukti di sana. Nah, mari kita lihat lebih dalam tentang iman. Iman ini dia punya bahasa aslinya adalah pistis. Bahasa Yunani-nya adalah pistis, artinya adalah faith. Faith ini dapat didefinisikan sebagai kepercayaan, keyakinan, kesetiaan, ketaatan, dan iman. Itu definisi. Jadi faith itu atau iman itu kita bisa sebut dia sebagai kepercayaan. Jadi kalau dasar dari segala sesuatu, dasar dari segala harapan yang kita buat, maka di dasar itu harus ada kepercayaan. Saudara harus percaya apa yang saudara harapkan. Itu tuh iman. Jadi kalau saya dan saudara mengharapkan sesuatu, maka hal pertama yang harus kita buat dalam harapan kita itu adalah kepercayaan. Contoh, kita berharap bahwa Yesus akan datang. Harapan itu harus didasari dengan iman. Artinya bahwa harapan kita itu kita harus percaya bahwa Yesus akan datang. Tapi kalau kita harap Yesus akan datang, tapi kita tidak percaya, itu bukan iman. Itu tidak beriman. Jadi kalau saudara mengharapkan sesuatu dan kita tidak percaya atau kita ragu-ragu, maka itu bukan iman. Karena definisi dari salah satu iman adalah kepercayaan. Kita percaya, kita yakin. Itu tuh iman. Jadi contoh, sekali lagi, kita berharap bahwa Yesus akan datang. Harapan itu kita harus memiliki iman, yaitu keyakinan bahwa Yesus akan datang. Banyak orang jadi ragu dengan kedatangan Yesus. Banyak orang, kenapa? Sejak kecil sudah disampaikan bahwa Yesus segera datang, Yesus segera datang. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Tapi sampai dia sudah tua, dia
dia tidak dapati bahwa Yesus itu datang, dan dia bisa kecewa. Dia percaya, dia yakin, tapi faith juga atau iman itu ada kesetiaan. Kesetiaan saudara. Jadi yes, kita menaruh harapan bahwa Yesus akan datang. Kita menaruh harapan bahwa Yesus itu akan datang. Tapi kita juga percaya bahwa Yesus akan datang. Kita tidak hanya sampai percaya dan Yesus datang. Kita butuh yang namanya setia. Kadang-kala kita percaya Yesus mendatang, tapi berjalan beriringnya waktu, itu harapan itu tidak pernah tercapai. Kalau saudara tidak setia, maka kita akan melupakan itu harapan. Kita akan berpikir bahwa itu tidak akan pernah terjadi, dan itu bukan iman. Jadi iman itu saudara, kita menaruh harapan. Harapan itu harus ada dasarnya adalah percaya bahwa Yesus akan datang. Saya kasih contoh, Yesus akan datang, tetapi masih bisa juga contoh banyak hal. Kita percaya, kita yakin, tapi kita tidak ada kesetiaan, maka itu harapan itu sia-sia, dan itu bukan iman. Karena kalau tidak ada kesetiaan, maka yang jadi adalah kita akan menyesal. Kenapa menyesal? Kita kecewa karena harapan itu tidak pernah terjadi. Dan itu artinya kita tidak punya iman. Kalau kita punya iman, sesuatu yang kita harapkan seharusnya kita percaya, kita yakin, kita setia, dan kita taat. Nah, ini taat juga saudara. Kalau berbicara tentang ketaatan, itu berarti sesuatu yang kita lakukan. Contoh, Tuhan kasih kita perintah. Dalam perintah itu, kita mengharapkan bahwa Yesus itu akan datang, ya kan? Tapi dalam harapan Yesus akan datang itu, Yesus bukan cuma minta kita untuk tunggu dan percaya, tapi Yesus ada kasih perintah pergi. Jadi kalau kita cuma percaya, kita cuma punya keyakinan Yesus akan datang, kita setia menunggu, tapi tidak ada ketaatan, saudara tidak punya iman. Itu bukan iman. Karena iman itu sering digunakan untuk menjelaskan tentang kepastian, kepercayaan, meyakini, iman, kesetiaan. Saya simpulkan seperti ini. Jadi iman adalah kepercayaan yang dibentuk dengan sebuah kepastian dan keyakinan, dan dijalankan dengan ketaatan dan kesetiaan. Itu iman. Iman bukan hanya berbicara tentang kepercayaan yang kita rasa itu pasti, tapi di balik iman itu harus dijalankan dengan ketaatan dan kesetiaan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa iman itu akan bertumbuh kalau ada perbuatan. Jadi iman bukan hanya sekedar percaya, tapi iman di sana ada tindakan. Itulah sebabnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau pada hakikatnya mati berarti tidak ada iman, ya kan? Makanya kalau saya katakan saya ini punya iman, saya punya iman terhadap Tuhan, tapi kita sering ragu sama Tuhan, saudara tidak punya iman. Pendeta, saya ini orang beriman, tapi ada masalah, kita selalu mengeluh sama Tuhan. Begini, persalahkan Tuhan. Jangan bilang saudara punya iman, saudara tidak punya iman. Karena ya kita percaya bahwa segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya saudara-saudara, kalau kita mau mengakui atau saya bilang bahwa
bahwa saya ini beriman, maka saudara juga harus meyakini bahwa iman yang saudara punya itu bukan cuma sekedar percaya, tapi saudara juga ada tindakan. Karena iman yang benar menghasilkan perbuatan yang sempurna. Apa yang Yesus akan cari ketika Yesus ada di dunia? Lukas 18:8 katakan begini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi anak manusia ini Yesus, Tuhan, kalau dia datang, pertanyaan ini ditanyakan. Adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah dia dapati iman di hati dari Bapak siapa tuh? Bapak Mili? Adakah dia dapati iman sama Mama Maniawasi yang percaya tapi juga menurut? Yes, pendeta saya percaya, tapi tidak ada penurunan di sana. Itu sama dengan tidak beriman. Jadi jangan katakan kita punya iman kalau kita tidak ada kesediaan dan ketaatan di sana. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita lihat contoh ini. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi Ibrani pasal 11 ini, kalau saudara baca di sana ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang diangkat kisahnya karena iman daripada mereka. Saya coba angkat tentang Abraham. Abraham dicobai oleh Tuhan. Kejadian pasal 22 di sana menceritakan bagaimana Abraham itu dicobai. Bagaimana dia dicobai? Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, ambil anak kesayangan. Ini saudara, kalau bilang anak kesayangan, itu anak yang paling dibanggakan dalam keluarga. Anak yang paling dibanggakan dalam keluarga. Ambil dia dan bawa dia ke gunung di Moria dan persembahkan dia sebagai korban. Persembahkan dia sebagai korban. Saudara lihat bagaimana contoh orang yang beriman. Orang yang beriman. Apa yang Abraham buat? Apakah dia tidak pergi? Dia pergi. Abraham ingat betul janji yang Tuhan berikan kepadanya. Apa janji yang oleh Tuhan kepada Abraham? Abraham, melalui keturunanmu dari anak Ishak ini, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji yang Tuhan kasih sama Abraham. Tapi masalahnya adalah sebelum Ishak mempunyai keturunan, Tuhan meminta untuk Abraham mempersembahkan dia sebagai korban. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa kalau seandainya Ishak itu dikorbankan, maka janji keturunan itu tidak akan tergenapi. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan janji bahwa dari Ishak ini akan ada keturunan yang banyak. Tapi sebelum Ishak punya keturunan, Tuhan bilang korbankan dia. Ini perintah yang tidak masuk akal, yang tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia. Saya pun tidak bisa habis pikir kenapa Tuhan suruh persembahkan Ishak, yang padahal Ishak itu menjadi janji bahwa dari
Ishak itu akan ada keturunan. Tapi kalau saudara punya iman, saudara tidak akan ragu dengan itu. Kalau saudara punya iman, apa yang terjadi saat itu, saudara tidak akan pernah takut. Dan itu yang Abraham buat. Tuhan bilang persembahkan sebagai korban, tidak ada persungutan, tidak ada pertanyaan, tidak ada neko-neko di sana. Dia tidak bilang, Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Tidak ada sama sekali. Itu tuh iman. Yang dia buat adalah dia percaya, dia taat, dan dia lakukan itu perintah Tuhan dengan penuh kesediaan tanpa ada tanda tanya. Itu baru saudara orang beriman. Sekarang, kalau saya dan saudara dihadapkan dengan pekerjaan, dihadapkan dengan pekerjaan dan pelayanan, mana yang kita mau korbankan? Kalau kita memilih mengorbankan untuk tidak mengikuti Tuhan, maka pertanyakan iman yang saya dan saudara miliki. Pertanyakan iman yang saya dan saudara miliki. Karena Abraham, walaupun dia rasa itu tidak masuk akal, tapi Abraham memilih untuk percaya. Abraham memilih untuk yakin, dan Abraham memilih untuk setia dengan perintah Tuhan dan taat. Itu baru orang beriman. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengatakan saudara beriman, maka jangan cuma sekedar percaya, tapi lakukan itu dengan setia dan taat. Jangan cuma percaya, tapi lakukan itu dengan setia dan taat. Apakah Anda memiliki iman terhadap kitab suci? Berapa yang bawa Alkitab malam hari ini? Berapa yang bawa Alkitab? Coba saudara angkat Alkitab yang saudara bawa. Saya melihat ada berapa banyak Alkitab dalam gereja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Alkitab. Berapa banyak orang di sini? Lebih dari 19, lebih dari 20. Saya mau tanya, apakah Anda memiliki iman terhadap kitab suci, atau iman kita sudah ada sama media sosial? Itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kalau kita bilang beriman terhadap kitab suci, seharusnya kita tidak akan pernah melupakan itu Alkitab. Itu tuh beriman. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia mempermudahkan kita dengan cara adalah Alkitab itu, firman Allah itu sudah bisa dengan mudah kita akses melalui handphone. Itu tidak salah, itu berkat yang Tuhan kasih. Tapi yang menjadi masalah adalah berapa banyak saudara gunakan itu Alkitab dalam HP untuk jadi berkat, dan berapa banyak saudara pakai itu media sosial di dalam Alkitab. Di HP saudara yang saya punya ini, berapa banyak orang pakai ini untuk buka Alkitab, untuk belajar Alkitab. Ya kan? Jadi pertanyaan lagi, apakah Anda beriman terhadap kitab suci? Matius pasal 22 ayat 29, Markus pasal 12 ayat 24. Dia katakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, ternyata saudara-saudara, saya dan saudara ini, kalau kita tidak mengerti isi Alkitab, maka kita disebut sebagai orang-orang yang sesat. Berapa di antara kita yang hari ini
sebagai orang yang sesat. Orang sesat, jawab Yesus, orang yang sesat itu adalah orang yang tidak mengerti kitab suci. Berapa banyak di antara kita yang punya Alkitab, tapi kita tidak mengerti itu Alkitab. Kenapa kita tidak mengerti? Saudara tahu kenapa saudara dan saya tidak mengerti itu kitab suci? Saudara tidak membuka dan belajar itu Alkitab. Bagaimana kita mau mengerti kalau kita tidak belajar? Itulah sebabnya ketika saudara datang malam hari ini dalam ibadah KKR, saya harap saya dan saudara kita tidak akan disebut orang sesat, karena sepanjang malam ini, sepanjang satu pekan ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan ini. Kita akan belajar tentang kitab suci ini supaya saya dan saudara tidak disebut sebagai orang-orang yang sesat. Saya percepat. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. Ternyata kitab suci, Alkitab yang saya dan saudara pegang ini, itu hanya berbicara tentang satu orang, hanya memberikan kesaksian tentang satu orang. Tentang siapa? Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Alkitab ini memberikan kesaksian tentang Yesus. Mari kita lihat sedikit tentang Yesus ini. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yohanes menggambarkan, besok malam kita akan banyak belajar tentang Yesus. Tapi saya mau kasih garis besar begini. Alkitab itu berbicara dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Di Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 14 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan dia itu adalah anak tunggal Bapa. Itu tuh kesaksian tentang aku. Aku itu adalah Yesus. Yohanes menggambarkan Yesus itu adalah firman. Yang firman itu adalah Allah, tapi di situasi yang sama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman yang adalah Allah itu, dia sudah jadi manusia. Dia tinggal dengan kita di dunia ini, dan dia itu merupakan anak tunggal Bapa. Apa yang dilakukan dengan anak tunggal Bapa? Yohanes 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata firman yang telah menjadi firman yang adalah Allah, yang telah menjadi manusia, yang tinggal di tengah-tengah kita, dia di antara kita, yang adalah anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, dia itu dikaruniakan untuk dunia ini supaya kita punya hidup yang kekal. Jadi artinya ini, saya kembali sini, artinya saudara, kita disebut sesat ketika kita tidak mengenal siapa itu Allah itu. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kesaksian tentangnya, tentang dirinya itu dalam Alkitab. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau saya dan saudara
kita mengerti ini Alkitab, kalau saya dan saudara mengerti ini Alkitab, Alkitab ini cuma berbicara tentang Allah, cuma berbicara tentang Yesus. Saya kasih contoh. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana saudara menemukan dalam Kejadian 1 ayat 1 tentang Yesus di sana. Kita akan temukan di kata Allah. Pada mulanya Allah. Kata pada mulanya Allah di sini. Kata Allah di sini dia pakai kata Elohim. Elohim itu artinya lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Kalau itu lebih daripada satu, artinya di pada mulanya Allah ini sudah ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Artinya dari Kejadian pasal 1 saja, Yesus sudah dibicarakan di sana. Artinya bahwa benar Alkitab ini berbicara tentang Yesus. 1 Tawarik 1 ayat 1. Ayat ini sering kita berpikir di mana kita menemukan Yesus di sini. Ada Enos. Di mana peran Yesus di sini? Kalau kita mempelajari, ada begini bahasa Arabnya adalah Adama, artinya manusia. Saya garis besar saja. Adam ini artinya manusia, sedangkan Set ini dia adalah pengganti daripada Habel. Waktu Kain membunuh Habel, maka Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa Set ini sebagai pengganti daripada Habel. Sedangkan Enos ini juga memiliki arti adalah manusia. Dan di zaman Enos inilah orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau kita ubah Adam dan Enos ini manusia pengganti manusia. Manusia pengganti manusia ini itu merujuk kepada Yesus. Yang seharusnya manusia yang harus mati di kayu salib itu adalah saya dan saudara, karena kita yang berdosa. Tapi Yesus mau mati bagi kita. Jadi manusia pengganti manusia, Adam dan Enos ini berbicara tentang Yesus. Makanya ini juga dari keturunannya. Artinya kita temukan Yesus dalam setiap ayat. Bahkan di ayat terakhir Mari pasal 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang tidak pernah berbicara tentang Yesus. Itulah sebabnya kalau saudara mau pelajari Alkitab ini, berdoa supaya saudara dan saya temukan Yesus di dalam Alkitab. Ayat terakhir, ayat kedua terakhir. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Berapa yang sejak kecil dia Kristen? Kita di sini pasti paling banyak mayoritas dari kecil kita Kristen. Dan kita sudah belajar tentang ini kitab suci. Kita sudah belajar. Makanya ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Ternyata kitab suci ini saudara-saudara itu dapat memberi kita hikmat dan menuntun saya dan saudara kepada keselamatan. Jadi kenapa saya dan saudara masih ragu lagi dengan kita? Tidak usah ragu dengan Alkitab, karena Alkitab ini berbicara tentang Yesus. Alkitab ini memberikan keselamatan dan Alkitab ini menuntun kita datang kepada Yesus. Bukan cuma itu, Alkitab yang saya saudara miliki, Alkitab juga itu bermanfaat untuk mengajar, mendatangkan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Baru kenapa saya saudara masih malas membaca Alkitab? Kenapa saya saudara masih malas untuk mempelajari Alkitab? Malam ini kita diajak untuk belajar Alkitab. Malam ini kita diajak untuk miliki iman. Miliki iman. Berimanlah bahwa Alkitab yang saya dan saudara pegang ini adalah Alkitab yang berbicara tentang
Allah, berbicara tentang Yesus yang dapat menuntun kita pada keselamatan. Alkitab firman Allah yang saya dan saudara miliki ini membuat kita mengenal sama Yesus. Alkitab yang saya dan saudara miliki ini membuat kita dapat mengajar, membuat kita dapat menyatakan kesalahan. Alkitab yang saya dan saudara miliki ini membuat kita memperbaiki kelakuan dan membuat kita mendidik orang lain untuk berada dalam kebenaran. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai kesimpulan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya harap kita semua di sini punya iman terhadap kitab suci. Kalau kita punya iman terhadap kitab suci, artinya kita juga beriman kepada Yesus, karena Alkitab ini berkesaksian tentang Yesus. Percayalah tanpa ada keraguan terhadap kitab suci yang bersaksi tentang Yesus sehingga kamu tidak dikatakan sesat. Saya rindu untuk mengundang singer untuk dapat menuntun kita menyanyikan satu lagu sebelum kita mengakhiri khotbah atau firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Berikanlah padaku Alkitab yang suci, berilah padaku Alkitab yang suci. Dipersilakan.
Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dinyanyikan. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan akhiri firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan saya harap, saya berdoa agar supaya saya dan saudara memiliki iman terhadap kitab suci. Jika saudara-saudara rindu untuk memiliki iman terhadap kitab suci ini, saya mengundang saudara-saudara untuk kita semua dapat berdiri dan kita akan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Tuhan Pendeta John Kumar. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di sorga, Allah kami yang peduli dengan kehidupan kami, Allah yang kami sembah siang malam, Allah pencipta, pemelihara, penopang hidup kami, dan Allah yang telah menebus kami kembali lewat kematian Kristus di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kegiatan kami di tempat ini. Malam pertama dalam kegiatan KKR The Living Hope dengan tema iman, yang merupakan tahap kedua dalam rangkaian kegiatan di tahun ini. Tuhan, terima kasih Hamba-Mu Pendeta Owen Bewo telah menyampaikan firman Tuhan dengan menuju kepada kitab suci. Kami rindu untuk kami memiliki iman terhadap firman yang Tuhan berikan bagi kami, Alkitab. Terima kasih oleh karena firman yang telah menolong kami untuk mengerti lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kami rindu untuk tetap percaya kepada firman-Mu. Kami rindu percaya kepada firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dan kami rindu untuk terus menikmati satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang, semua kami diselamatkan dalam kerajaan. Hamba berdoa Tuhan memberkati kiranya Hamba-Mu Pendeta Owen Bewo yang menyampaikan firman dari malam ke malam. Tuhan, berikan dia untuk hidup kami, berikan dia kesehatan dan kekuatan. Memberkati dia untuk dapat menyampaikannya dengan baik atas tuntunan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kiranya ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dan kami boleh tiba di rumah kami. Dan Tuhan akan berikan kami istirahat malam ini. Bangunkan kami pada pagi, dan Tuhan akan menuntun kami pada besok malam untuk kelanjutan kegiatan kami di tempat ini. Kami berdoa bagi pimpinan daerah di daerah misi Papua Barat Daya tempat ini. Apa Tuhan Pendeta Guru Baurau yang sudah membuka acara ini, Tuhan memberkati hamba Tuhan ini, keluarga dan semua pimpinan daerah serta staf. Tuhan terus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk semua umat-umat Tuhan di jemaat tempat pengarang dan perkumpulan di Meret Pantai. Tuhan terus berkati mereka. Dalam menopang kegiatan ini, Tuhan terus berkati mereka. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga ini doa kami. Sempurnakan doa kami dan menutup ibadah malam ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Rumalang yang sudah memberikan dengan doa. Saat ini saya kembali kepada MC. Baik saudara-saudaraku, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai, tapi kami masih tetap mengundang semua kita yang hadir pada malam hari ini untuk hadir lagi pada besok malam. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Kita akan keluar secara teratur dan kemudian berjabat tangan dengan berbicara di pintu depan. Kembali kami ingatkan bagi para sahabat-sahabat rohani untuk kertas kehadiran yang tadi sudah dibagikan, tolong dikembalikan di meja depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
We